Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat vokal MT Jaho. Kali ini kita sudah berada di rumah wakil pimpinan MTI Jaho. Di sini kita akan berbincang sedikit tentang bagaimana untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya MTI Jaho dan bagaimana sifat terjang dari salah satu pondok pesantren yang dituakan di Sumatera Barat ini. Sekarang bersama saya sudah ada yaitunya wakil pimpinan MTI Jaho. Sebetulnya MTI Jaho ini adalah ulasan atau sambungan dari halaqah-halaqah pengajian agama yang sudah ada di negeri Jaho ini jauh sebelum Paderi, bahkan di abad 16-an. Sebetulnya di negeri Jaho ini sudah ada halaqah-halaqah pengajian agama yang dibimbing atau dipimpin oleh ulama-ulama yang mengembangkan agama di negeri Jaho ini. Kalau cerita yang kita dengar, sejarah yang kita terima dari orang tua-tua, bahwa di Jaho ini Islam itu berkembang atau pesat perkembangannya dimulai oleh Tuanku Puncak Pauh namanya. Tuanku Puncak Pauh, konon kabarnya beliau adalah masih murid daripada Syekh Burhanuddin Ulaan. Itulah beliau yang mula-mula mengembangkan halaqah itu di Jaho. Kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Tuanku Luka, Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi, Syekh Muhammad Adam. Nah, di awal-awal abad 20, abad 19 itu di Jaho masih ada halaqah Syekh Muhammad Adam. Jadi halaqah Syekh Muhammad Adam inilah yang diulas oleh Syekh Muhammad Jamil sebagai cikal bakal berdirinya MTI Jaho nanti. Berarti itu dasar dari berdirinya pondok MTI Jaho, ya, Ustaz? Itulah latar belakang. Sebetulnya kalau sebagai sanad keilmuan atau sebagai pengembangan pendidikan agama di negeri Jaho itu sudah lama. Tapi kenapa MTI yang tersebut? Karena guidance gitu namanya. Jejak itu sekarang hanya bisa kita runut dari MTI Jaho. Karena itu yang ada jejak dan itu yang ada bekas sampai sekarang. Dari situ. Jadi kalau orang mau menelusuri sejarah Islam di Jaho misalnya khususnya, maka orang harus meneliti MTI dulu. Orang harus mengenal sejarah MTI dulu. Karena itu guidance yang tinggal, itu jejak yang ditinggalkan oleh ulama kita. Nah, sebetulnya di Jaho itu tidak hanya Syekh Muhammad Jamil yang ulama. Nah, kenapa Syekh Muhammad Jamil yang familiar di sekarang itu karena beliau yang ada meninggalkan bekas kesan, yaitu dengan MTI Jaho-nya. Berarti itu dasar dari adanya MTI Jaho. Kemudian Ustaz, sampai adanya MTI, sampai berdirinya pondok pesantren Syekh Muhammad Jamil Jaho ini bagaimana ceritanya, Ustaz? Ya. Jadi, berdiri MTI Jaho tentu tidak terlepas dari pendirinya, yaitu Syekh Muhammad Jamil. Ringkas saja, beliau adalah anak nagari Jaho asli. Ibu bernama Umbi, ayah bergelar Qadhi, seorang pemangku
jabatan qadhi di Tambangan, di negari tetangga di Jawa. Jadi lahir tahun saja 1875 Masehi, dididik oleh ayah beliau sendiri semasa kecil dan ibunya. Tentu masalah-masalah pokok agama, sampai usia 13 tahun menamatkan Al-Quran, khatam Al-Quran. Beliau belajar ke Gunung Rajo kepada Syekh Al-Jufri, memulai rihlah ilmiah namanya, membara ilmu, mencari ilmu, belajar kitab-kitab kecil, kitab-kitab matan, baik fikih, nahwu, sholok dan sebagainya. Pokoknya lama lah pengembaraan beliau di Minangkabau khususnya dalam mencari ilmu, dari Gunung Rajo ke Padang Gantieng, dari Padang Gantieng ke Halaban, ke Biaro. Setelah itu tahun 1908 beliau berangkat ke Mekah, belajar dan mengajar di Mekah, berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Abdul Latif Al-Minangkabau dan ulama-ulama Mekah yang lain, selama 10 tahun sampai 1918. Beliau pulang ke Johor. Masa pulang pertama itu, kepulangan 1918 itu, di Johor masih ada halaqah Syekh Muhammad Adam di Johor. Inilah adabnya seorang ulama, karena masih ada ulama yang dituakan, maka beliau lebih memilih jalan berdakwah keliling kampung, keliling negeri, menyampaikan ilmu ke Kota Kati, ke Bunuang, ke Lubuk, dan daerah-daerah di Sumatera Barat. Kemudian beliau 1920 sudah mulai juga halaqah di Johor. Halaqah itu sudah dimulai juga di Johor, di suraunya, tapi belum berupa madrasah, masih halaqah, mengaji duduk dan sampai beliau masih berdakwah keliling, dan di daerahnya masih di Nagari Johor belum didirikan madrasah sebagai sebuah madrasah klasikal, belum, baru berupa surau-surau, tapi sudah pendidikannya sudah berkelas, berjenjang, begitu. Kemudian 1924 beliau kembali ke Mekah untuk sekali haji. Kembali ke Mekah 1924, kembali ke Mekah, berhaji sembari menemui guru-guru beliau yang di sana, dan sembari mengantarkan istri beliau, Mukimin, seorang putri berdarah Minang tapi sudah menjadi warga negara Mekah, Zulaikha. Jadi beliau itulah pergi untuk sekali haji, kembali tahun 1925. Itu masih belum beliau buka surau di rumah di Johor. 1926 itu terjadi gempa besar di Padang Panjang. Jadi surau beliau kena imbasnya, rubuh. Jadi beliau berdakwah berkeliling mencarikan bantuan sembari berdakwah untuk surau, untuk negari, untuk membantu korban gempa pada masa itu.
Nah, setelah 1926 itulah beliau kembali hidupkan kembali surau beliau karena Syekh Muhammad Adam itu sudah udzur, sudah tua, tidak sanggup lagi. Nah, barulah beliau hidupkan kembali pengajian-pengajian di surau-surau beliau. Di surau dia atur kembali sedemikian rupa kurikulum, kelas dan sebagainya. Nah, untuk terbentuknya Madrasah Tarbiyah Islamiyah ini tidak lepas daripada kesepakatan ulama-ulama tua di Candung ketika itu membuat PTI Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Jadi buat Persatuan Tarbiyah Islamiyah, anggotanya madrasah Tarbiyah Islamiyah. Jadi sekolah surau-surau yang dirintis oleh para ulama yang membuat kesepakatan itu dijadikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Maka diputuskanlah pada masa itu MTI 1 itu adalah Candung, MTI 2 Jaho, MTI 3 itu MTI Kota Panjang, Tabik Gadang, dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4 sampai berapa pokoknya. Itulah mulanya. Berarti resminya MTI Jaho menjadi MTI itu itulah 5 Mei 1928. Terima kasih banyak Ustadz. Mungkin rasanya dari sejarah tadi itu sudah cukup untuk didengar, untuk membuat pemahaman bagi teman-teman vokal MTI Jaho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.